hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di forum yang Allah penuh barakah ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah kata-kata yang apabila dipatahkan akan menjadi beribu-ribu kata yang bertemakan tentang kekurangan adalah anugerah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang dimana di suatu hari ada anak laki-laki yang datang ke toko hewan peliharaan, dan di dalam toko tersebut anak laki-laki ini bertemu sang pemilik tokonya. Anak laki-laki ini bertanya kepada sang pemilik toko, "Assalamualaikum, Pak, apakah Bapak pemilik tokonya? Dan jika iya, berapa harga kucing yang ada di toko Bapak?" Si bapaknya itu menjawab, "Waalaikumsalam. Iya nak, saya adalah pemilik toko ini." Sampaikan kepada saya yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin berbagi sedikit, tidak banyak, hanya tentang satu ayat dalam Al-Quran di mana Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Di sini Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari. Di sini Allah menjelaskan tentang orang-orang yang bersama Nabi Muhammad atau orang-orang yang mencintai Nabi. Di sini ada dua ciri. Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum, yang artinya keras terhadap orang kafir dan saling menyayangi dengan sesama muslim. Keras dengan orang kafir di sini bermaksud bukan tentang kita bagaimana kita menyakiti mereka, bukan, tetapi kita keras terhadap kekufuran mereka sehingga kita menentang apa yang mereka bawa, akan tapi kita tidak membenci mereka secara individual. Jadi misal ada orang kafir, kita membenci agama yang mereka bawa, kita benci keyakinan mereka, kita menolak semua keyakinan mereka, akan tapi kita menerima mereka di masyarakat sebagai manusia. Jadi mereka tetap kita anggap sebagai manusia dan kita berikan hak-hak mereka sebagai manusia. Dan ruhamaa'u bainahum. Nah, di sini ditekan bahwa ruhamaa'u bainahum, saling mengasihi di antara mereka. Jadi ukhuwah Islamiyah di sini dibangun dengan kuat. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Seakan-akan umat muslim itu seperti bangunan yang kokoh, bunyanun marsus. Allah menyukai itu. Allah menyukai hamba-hamba yang saling mengasihi sehingga terbentuk sebuah pondasi keimanan yang kokoh, di mana Allah mengibarkan itu seperti bunyanun marsus, bangunan yang sangat kokoh dan tidak bisa ambruk oleh kesesatan ataupun kekufuran. Jadi pertentangan dari orang kafir ataupun serangan-serangan atau bahkan gangguan-gangguan dari mereka itu tidak berpengaruh kepada iman sesama muslim. Karena apa? Ruhamaa'u bainahum, saling mengasihi di antara umat muslim. Dan seperti yang kita lihat saat ini, kondisi umat muslim di Indonesia dan di semua tempat sama. Kita terlalu sibuk mengurusi saudara kita sendiri. Kita terlalu sibuk menghakimi saudara-saudara kita yang seiman. Entah itu berbeda mazhab atau berbeda golongan, kita memusuhi mereka sendiri. Sedangkan kita lupa bahwasanya ada musuh yang lebih besar daripada itu. Ada hal yang lebih besar yang wajib kita perhatikan. Contohnya seperti bagaimana mengatasi kekufuran atau kesesatan dalam berpikir. Misalkan hal-hal yang kekufuran itu sudah nyata, misal seperti paham-paham yang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu yang harus kita perangi, bukan kita memerangi golongan-golongan umat muslim yang mereka itu jelas-jelas menyembah Allah. Meskipun di antara mereka ada yang melakukan satu dua hal yang tidak sama dengan apa yang kita bawa, namun kita tetap harus ruhamaa'u bainahum, di mana kita tetap harus menjaga ukhuwah ini. Jangan sampai kita berpecah belah sehingga mudah untuk diadu domba oleh kekufuran. Orang-orang kafir itu sangat mudah untuk mengadu domba ketika kita sudah saling berpecah belah. Maka di sini pun diteruskan, tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Di wajah-wajah mereka, wajah-wajah orang-orang yang bersama Muhammad itu terdapat
bekas sujud, simahum fi wujuhihim, ada bekas sujud, bekas ibadah dari yang mereka lakukan. Jadi bukan harus ada bekas hitam di sini ya, tetapi orang yang sering beribadah di sini, Allah mengatakannya tarahum rukaan sujada yaquluna simahum fi wujuhihim, terdapat ciri khas yang khusus dalam orang-orang yang sering beribadah. Jadi berbeda antara orang-orang yang malas beribadah dan orang-orang yang rajin beribadah, auranya itu bisa terlihat berbeda. Bahkan kita bisa melihat sehari-hari orang-orang yang nun sewu, mungkin orang-orang yang sering tidak sholat itu akan terlihat berbeda dengan orang yang rajin sholat. Meskipun orang yang rajin sholat ini mohon maaf tidak terlalu tampan, akan tapi ketika dia rajin sholat maka aura kebaikan itu sangat terlihat. Berbeda meskipun ada orang, meskipun seganteng apapun, secantik apapun, ketika dia sudah jarang melaksanakan sholat, malas beribadah, maka di situ akan tetap terlihat kelam dari wajah itu, terlihat keresahan atau bahkan kegundahan hati itu sangat terlihat di wajah-wajah mereka, karena mereka bisa-bisanya meninggalkan apa yang Allah bawa, sehingga terdapat kegalauan di hati dan ketidaknyamanan dalam hidup. Itu adalah efek dari meninggalkan ibadah kepada Allah. Dan di sini sangat jelas berarti ciri-ciri dari orang yang mengikuti Nabi Muhammad adalah mereka yang bersih dari kekufuran atau menghindari kekufuran dan saling menyayangi di antara umat muslim. Jadi intinya dua itu, asyiddul kufar wa ruhama bainahum. Di sini sudah sangat jelas bahwasanya kita itu harus membenci orang kafir, membenci agamanya, bukan membenci agama orang kafir. Jadi kalaupun misalkan mereka mengganggu kita, baru kita boleh benci orangnya, boleh. Dan itu diperbolehkan memang. Misalkan Zionis Israel, mereka menyerang warga Palestina yang muslim, kita boleh membenci mereka, kita boleh menyerang mereka, karena mereka sudah melewati batas kemanusiaan. Sedangkan kalau ada orang-orang kafir di sekitar kita, misalkan orang Kristen tetangga kita, meskipun mereka baik, meskipun mereka kufur, tapi mereka baik sama kita, ya kita harus memperlakukan mereka seperti manusia. Bukan mentang-mentang dia gak seagama sama kita kucilkan, enggak. Tetap mungkin bisa jadi dari kebaikan yang kita berikan kepada mereka akan membuka hati-hati mereka untuk memeluk Islam. Dan contohnya sudah banyak sekali di Indonesia, bahkan gak sedikit beberapa orang-orang yang punya harta, orang-orang influencer kaya yang sudah mulai memeluk Islam karena merasakan bagaimana indahnya Islam. Memang pendekatannya itu gak harus dengan langsung yang ini salah, enggak. Memang harus dengan hal-hal yang mulai teremeh, mulai kayak kita mengajarkan bahwa Islam itu mengajarkan kebersihan, Islam itu mengajarkan kebaikan, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Maka di situ akan, karena apa yang dibawa Islam itu adalah sesuai dengan fitrah, sesuai dengan apa yang manusia rasakan, fitrahnya manusia rasakan, sehingga apapun yang Islam ajarkan itu akan sangat mudah diterima oleh orang lain selama cara mengajarkannya itu benar, bukan dengan kekerasan atau dengan paksaan, tetapi dengan kelembutan. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan permasalahan yang terbesar yang ada dalam umat Islam saat ini adalah sibuk mencari kesalahan dari saudara sendiri ketimbang membentengi diri dari kekufuran atau kefasikan-kefasikan yang kita lakukan sehari-hari. Misalkan kita masih sering melakukan dosa, entah dosa yang kita sengaja atau tidak sengaja, kita masih sibuk mengurusi saudara kita, sedangkan kita lupa bahwa diri kita sendiri itu juga penuh dosa. Jadi jangan sampai kita terlalu menjudge orang lain buruk, akan tapi diri kita sendiri masih buruk juga. Lebih baik kita introspeksi diri dan kita sadar diri bahwasanya kita semua itu pendosa, dan sebaik-baiknya pendosa adalah orang yang bertobat. Kullu bani Adam khotoun wa khulul khotoina at-tawwabin. Seluruh bani Adam itu orang yang berdosa, orang yang salah. Akan tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.